Tidak ada politik suka-sukamu aja kan, bukan itu hidup kamu suka-sukamu aja pokoknya, yang penting Ustadz Masud jelek pikiranmu itu. Kau yang begitu kau, nggak boleh begitu. Siapa yang bilang, Pak? Kamu video kamu dua kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan untuk SKS 21. Mudah-mudahan sahabat sekalian senantiasa sehat, lancar dalam aktivitas, dalam bisnis, juga istiqomah dalam ibadah. Beberapa waktu yang lalu kami ada kesibukan sehingga tidak bisa mengisi untuk SKS 21, dan bukan karena ada sesuatu ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi memang kesibukan kami menyiapkan sebuah kegiatan usaha yang dirintis oleh anak kami, sebuah usaha kecil dalam bidang kuliner, yakni Warmindo dan kopi, yang kebetulan dirintis oleh anak kami. Wah, ada tempat baru lagi nih di WMS, namanya Happy Hour. Tempatnya tuh kece banget deh pokoknya. Cocok buat kalian yang mau nongkrong bareng keluarga, teman, sahabat, pacar, ataupun yang mau me time di sini bisa banget deh. Makanan dan minumannya tuh pastinya enak-enak banget dan harganya worth it banget nih. Yuk kesini. Dan tentu kalau sahabat sekalian pas ada acara-acara ke Solo, silahkan mampir. Kemudian juga mungkin kalau Pak Yusuf Mansur dan kolega-koleganya, Pak Budi Harta, boleh juga para korban-korban Yusuf Mansur atau siapapun yang bahkan juga menjadi sahabat-sahabat Yusuf Mansur, silakan bertemu di tempat kami. Mudah-mudahan bisa menemukan sebuah solusi atas berbagai persoalan yang ada saat ini. Sahabat sekalian, dalam video kita terakhir ada sebuah komen yang menarik, yang kita tahu ternyata komen tersebut juga ada di beberapa channel lain yang ditulis oleh seorang yang bernama Budi Hartawinata. Sahabat sekalian, kita menghormati apa yang disampaikan oleh saudara Budi Hartawinata, tapi sekaligus kita juga ingin tahu di mana konten kita yang sifatnya hoax atau fitnah. Kita ingin juga melakukan sebuah otokritik atas apa yang kita sampaikan. Kalau kita menyampaikan beberapa komen dari netizen, saya kira itu adalah sebuah realita yang ada di dalam sebuah sosial media, dan saya kira itu wajar karena itu juga lazim dilakukan oleh beberapa media-media mainstream, bahkan oleh sebuah media televisi misalnya. Sahabat sekalian, kalau kita mencermati apa yang ada di dalam konten arah kebenaran, kita menjadi tahu siapa Budi Hartawinata. Saya Budi Hartawinata, salah satu wali santri pesantren Tahfiz Darul Quran. Memang kita bisa menyimpulkan kalau saudara Budi Harta adalah memang orang yang cukup dekat dengan YM. Terbukti menurut konten tersebut ada keduanya dalam sebuah perusahaan sebagai seorang komisaris dan sebuah perusahaan yang disebutkan oleh narasumber di dalam konten tersebut. Kenapa sampai Bapak ini marah-marah? Nah itu dia, kenapa sampai Bapak ini marah-marah? Menurut saya itu logis, kenapa? Ternyata kalau misalnya kita lihat dari data resmi yang saya punya ini ada kedekatan yang menurut saya ya wajar saja kalau marah, karena bisa jadi mengganggu aktivitas bisnisnya gitu. Oke, kita langsung lihat ya dari PT Dagu Baja Indonesia ini. Ini kan PT Dagu Baja Indonesia ini punya Pak Jaman ya, dan teman-temannya tentu saja. Nah di sini ada pengurus dan pemegang saham. Di sini ada Budi Hartawinata. Sahamnya lumayan, saya nggak mau sebutkan ya. Siti Saudah ya komisaris, Pak Budi Harta juga komisaris. Siti Saudah ini sahamnya juga lumayan juga. Nah di sini Siti Saudah itu istrinya Pak Budi itu tadi ya. Kita juga bisa melihat misalnya ketika dia bertanya tentang saudara Arif atau seorang EO yang di Bandung yang kemudian dipertanyakan sejauh mana kedekatan dengan Yusuf Mansur. Itu artinya memang kalau sebagai wali santri, sebagai apa begitu, Budi Harta cukup dekat dengan Yusuf Mansur. Dan wajar saya kira kalau melakukan sebuah pembelaan atas seorang Yusuf Mansur. Adalah mantan EO Ustadz Yusuf Mansur bertobat.
Yang diwawancara ini adalah Kang Arif dari Bandung. Dan di wawancara ini dijelaskan bahwa Kang Arif ini adalah orang yang penting dalam kehidupan Ustadz Yusuf Mansur. Kang Arif, saya pengen ketemu antum. Kapan, di mana, jam berapa? Saya minta klarifikasi antum. Apakah benar Anda ini adalah orang yang penting dalam kehidupan Ustadz Yusuf Mansur? Kalau memang penting, seberapa pentingnya Anda? Sudah berapa kali Anda datang ke rumah Ustadz Yusuf Mansur? Karena saya lihat di sini, ya kan, Anda banyak bercerita dan menurut saya itu banyak tidak benarnya. Yang kita ingin sampaikan adalah bahwa saya kira dengan posisi yang dimiliki oleh seorang Budiarta Winata, sebaiknya bisa memberikan masukan yang bagus pada Yusuf Mansur. Kita ingin menyampaikan bahwa sebenarnya seperti yang disampaikan juga beberapa pihak lain atau channel-channel lain yang mengkritisi Yusuf Mansur, sebenarnya kita ingin membantu bagaimana para pihak yang pernah bekerja sama dengan Yusuf Mansur, yang pernah dirugikan, atau mereka yang mengaku sebagai korban-korban kegiatan bisnis Mansur bisa diselesaikan dengan baik. Itu saya kira hal yang penting atas apa yang kita sampaikan beberapa kali tentang Yusuf Mansur. Kalau kita sampaikan hal ini, inilah masukan kita untuk Saudara Budiarta Winata, bagaimana memberikan masukan pada Yusuf Mansur, cara-cara penyelesaian yang baik, yang cepat, sehingga beberapa pihak yang dirugikan Yusuf Mansur bisa segera menikmati atau menerima hak-hak yang memang dimilikinya. Baik itu mungkin karyawan yang pernah bekerja sama dengan Yusuf Mansur, orang yang pernah berinvestasi, dan orang yang mengikuti program bisnis yang digagas dan diinisiasi oleh Yusuf Mansur. Kalau itu bisa dilakukan oleh seorang Budiarta Winata, saya kira semua menjadi happy, semua menjadi senang, dan semua akan berakhir dengan kebaikan semua. Ketika beberapa hal yang harus diselesaikan memang dalam waktu dekat bisa diselesaikan. Tentu kita menunggu apa yang akan terjadi, yang akan dilakukan oleh Budiarta Winata dan juga Yusuf Mansur. Dan mudah-mudahan semuanya akan berakhir dengan baik. Lantas bagaimana komentar netizen tentang pengungkapan profil Budiarta Winata tadi di dalam konten Arah Kebenaran? Ada komen dari Muhammad Koswari, Mansur itu gak berani mubahalah, itu berarti Mansur bersalah. Orang yang banyak kesalahannya, banyak korbannya, kok masih diikuti dan dibela? Membela karena dibayar? Nah, saya kira ini sebuah pertanyaan yang memang menjadi pertanyaan publik tentang apa yang disampaikan oleh Budiarta Winata. Dari Saiful Jamal, Budiroto memang pemberani, berani melanggar hukum pidana penggelapan TPPU, maksudnya tindak pidana pencucian uang, berani menikmatinya, terakhir berani menanggung akibatnya. Walau halam, ini komen tentang dari Saiful Jamal ini. Pembela Mansur pasti yang dapat bagian duit hasil tipu-tipu, bongkar kebusukan penipu berkedok agama. Walau alam, kita belum bisa memastikan, tapi itulah perasaan publik yang disampaikan seorang netizen. Sama dengan penetapan tersangka kasus ACT, sedekah itu tidak boleh dipakai memperkaya bisnis milik pribadi. Yayasan boleh menghasilkan keuntungan, tapi pemilik yayasan tidak boleh mengambil uang keuntungan dari yayasan tersebut. Sedangkan yang dilakukan Tuyul Mansur adalah mengambil uang sedekah dipakai buat parentilin, stek asak, dan lain-lain. Itu bisnis pribadi, itu namanya menggelapkan. Silakan baca aturan mengenai donasi, yayasan, badan usaha, LSM, ormas, dan lain-lain. Banyak sekali bidangnya diakan si Tuyul Mansur. Jadi aturannya sudah jelas dan gamblang. Lalu kenapa ragu-ragu buat mengeksekusi si Tuyul Mansur pencuri uang sedekah? Kita tidak tahu bagaimana Saiful Jamal bisa menyimpulkan seperti itu, tapi itulah yang disampaikan dalam komennya. Ridwan Jatmiko, percuma mementingkan ibadah kalau ternyata bersekongkol dengan perusak agama. Hahaha, basi. Muhammad Koswari, membela orang yang banyak kesalahannya karena diberi jabatan. Sahabat sekalian, itulah beberapa komen dari netizen, komen yang bukan kita rekayasa, itu memang apa adanya dari konten tersebut.
kita membacakan saja untuk menjadi pengetahuan dan juga informasi bagi kita semuanya. Kebenarannya bagaimana, tentu masing-masing bisa memberikan argumennya. Sahabat sekalian, pada bagian akhir video ini kami ingin menyampaikan bahwa kita memahami apa yang disampaikan oleh Saudara Budiarta Winata. Silakan, itu hanya. Dan saya kira kita juga bisa berharap Saudara Budiarta Winata bisa memberikan masukannya baik untuk Yusuf Mansur, bagaimana upaya-upaya untuk penyelesaian masalah-masalah yang sekarang sedang dihadapi oleh Yusuf Mansur, sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik, hak masing-masing pihak bisa diselesaikan dengan baik. Sahabat sekalian, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan SKS 21 semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.